Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri saya sendiri, Zahwa Nazifa Zulfa, dan teman saya Natalia Chandra. Kami dari Prodi PGMI YIN Langsam. Judul kelompok kami yaitu Konsep Dasar Tes Pengukuran Penilaian dan Evaluasi. Yang pertama yaitu konsep dasar penilaian autentik. Penilaian autentik terdiri dari dua kata, yaitu penilaian dan autentik. Penilaian autentik adalah suatu pengukuran, pengamatan, dan pendokumentasian secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik. Menurut para ahli, yaitu Kokom Komalasari, menyatakan bahwa penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar para peserta didik. Menurut M. Hosnan menyatakan bahwa penilaian yang dimaksud yaitu mengukur kompetensi, kemampuan tertentu terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu beberapa karakteristik penilaian autentik, yaitu berpusat pada peserta didik, merupakan bagian terintegrasi dari pembelajaran, bersifat konstekstual, bergantung pada pembelajaran, bersifat fleksibel, menggunakan metode yang bervariasi atau banyak macamnya, menginformasikan cara pembelajaran atau program pengembangan yang seharusnya dilakukan, bersifat kualitatif. Selanjutnya, tes penilaian autentik. Tes pada penilaian autentik itu bisa dilakukan dengan dua tes, yaitu tes tulis dan tes lisan. Tes tulis biasanya menggunakan soal berupa pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, atau mengisi uraian. Pada tes lisan biasanya menggunakan pertanyaan bagaimana cara mengerjakan pekerjaan di rumah dan proyek yang dikerjakan secara individu maupun kelompok dengan karakteristik tugas. Bentuk-bentuk tes pilihan ganda dan soal uraian. Bentuk tes pilihan ganda yang dibuat sesuai dengan KD, indikator, dan materi. Soal dibuat dengan stimulus dengan konstekstual dengan menggunakan level 1 pada tes soal uraian. Dibuat sesuai dengan KD, indikator, dan buku siswa. Soal dibuat dengan menggunakan tanda tanya dan tanda perintah. Yang kedua adalah penilaian soal HOTS untuk guru kelas. Penilaian soal HOTS, guru menunjukkan bahwa siswa dapat menyebutkan, menjelaskan, membedakan, menceritakan fakta-fakta atau contoh informasi kehidupan sehari-hari dalam menanggapi permasalahan. Yang ketiga yaitu telaah soal HOTS terdiri dari 4 tema. Tema 1, subtema 1 terdapat matematika, KD 3.1 pada soal harian nomor 4 soal pilihan ganda. Kemudian KD titik 2 soal pas nomor 5 soal pilihan ganda. Selanjutnya KD 4.1 pas nomor 6 soal uraian. Kemudian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 39 soal pas nomor 7 soal uraian. Mata pelajaran PPKN KD 3.2 pada soal uraian harian nomor 10 soal pilihan ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natalia Chandra dengan NIM 10520180885 ingin melanjutkan presentasi dari Zahwa Nazifa Zulfa, yaitu langsung saja. Kemudian penggolongan tes. Jadi untuk sebagai alat pengukur, tes itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung dari segi mana atau dengan alasan apa penggolongan tes itu dilakukan. Kemudian pengukuran penilaian autentik. Jadi penilaian autentik itu adalah pengukuran atau proses dari dan hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap afektif, keterampilan fiskomotorik, dan pengetahuan kognitif. Jadi hakikat pengukuran itu dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala, peristiwa atau benda sehingga pengukuran akan selalu berupa angka. Jadi dalam proses pengukuran itu tentu harus menggunakan alat ukur. Nah, dalam sejarah pengukuran,
perkembangannya atau mengenai pemberian angka ini didasarkan pada teori pengukuran psikologi yang dinamakan psikometri. Meskipun demikian, boleh saja suatu kegiatan itu penilaiannya dilakukan tanpa melalui proses pengukuran. D. Penilaian autentik. Hosnan 2014 dalam halaman 296 itu mengungkapkan bahwa teknik penilaian autentik itu terdiri dari 3 aspek penilaian, yaitu yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian proses atau keterampilan. Kemudian penilaian autentik itu tidak hanya mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Jadi analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif komparatif. Data kuantitatif yang diperoleh dideskripsikan dalam bentuk kata-kata atau penjelasan, baik data yang diperoleh dari hasil tes siswa, kemudian dari ujian lisan, tes, dan lain-lainnya. Kemudian rubrik keterampilan proses siswa. Selanjutnya dapat dilakukan komparasi data setiap siklus untuk memastikan ada tidaknya peningkatan hasil belajar siswa. Peningkatan keterampilan proses pemecahan masalah matematika misalnya. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan penelitian ini, tindak kelas ini ditetapkan indikator kerja sebagai berikut. Misalnya yang pertama, presentasi jumlah siswa yang mencapai KKM itu sebesar 50%. Nah, untuk sebesar 50% ini untuk siklus 1 dan siklus 2 itu sebesar 75%. Kemudian yang kedua, meningkatnya keterampilan proses sains minimal sebesar 20% untuk setiap siklus. Nah, pada tabel ini tabel 1, komparasi keterampilan proses pemecahan masalah. Jadi di sini pada pembelajaran ini kondisi awalnya MEAN-nya 23,62, kemudian kenaikan per persennya nggak ada. Jadi siklus pertama ini 28,54, dia tidak mengalami kenaikan, malah mengalami penurunan. Kemudian pada siklus 2 35,46, sama, dia juga tidak mengalami kenaikan tapi mengalami penurunan, yaitu sebesar 23,55. Jadi untuk penilaian itu menggunakan teknik penilaian autentik yang meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, jadi untuk menilai aspek sikap digunakan itu sebagai teknik observasi, aspek pengetahuan dengan tes uraian, dan aspek keterampilan dengan observasi. Kemudian ada pun langkah-langkah yang pertama yaitu misalnya menyimak materi pembelajaran tematik, kemudian berpikir kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik itu pada contoh pembelajaran tematik. Kemudian untuk yang kedua yaitu diskusi berpasangan atau kerjasama. Kemudian yang keempat itu mengemukakan kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik. Ini semua berarti contoh dari pembelajaran tematik. Nah, kemudian macam-macam penilaian autentik itu sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kinerja. Yang kedua, wawancara lisan. Yang ketiga, pertanyaan terbuka. Yang keempat, menceritakan kembali teks atau cerita. Yang kelima, portofolio. Yang keenam, proyek. Yang terakhir ialah evaluasi penilaian autentik. Jadi dalam evaluasi penilaian autentik ini, dalam definisi kamus, istilah autentik itu berdasarkan dapat dipercaya, benar, asli, atau murni. Nah, evaluasi autentik ini berarti nyata, seperti kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan proses pembelajaran yang dilakukan, sehingga penilaian autentik berlangsung secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar juga dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat dan menyeluruh. Dari fungsi evaluasi yaitu mendeskripsikan kecakapan belajar pada siswa, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, menentukan tindak lanjut hasil penelitian. Adapun teknik-teknik non-tes juga menempati kedudukannya yang penting dalam rangka evaluasi hasil belajar yang berhubungan dengan kondisi jiwa peserta didik. Itu menurut Sudijono tahun 2011. Yang pertama yaitu metode penelitian. Penelitian ini itu menggunakan metode eksperimen. Jenis eksperimen yang digunakan yaitu free experimental design. Pada desain ini tidak terdapat pretest sebelum dikerjakan atau diperlakukan. Karena bukan untuk membandingkan atau meningkatkan hasil belajar. Jadi kesimpulannya ialah
Penilaian otentik itu sering digambarkan sebagai penilaian atas perkembangan peserta didik karena berfokus pada kemampuan mereka berkembang untuk belajar bagaimana belajar itu tentang subjek tertentu. Atas dasar itu pun, guru dapat mengidentifikasi materi apa yang sudah layak dilanjutkan pada materi apa yang harus dilakukan kegiatan remedial. Kemudian implementasi penilaian otentik yang dilakukan guru aspek pengetahuan dinilai dengan teknik tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Jadi menurut aspek keterampilan pun dilakukan dengan praktik. Dengan praktik, proyek, dan portofolio, kompetensi, sikap, dan nilai itu dengan teknik observasi, jurnal, penilaian antar peserta didik, dan penilaian diri. Jadi untuk upaya mengatasi hambatan pelaksanaan penilaian otentik ini pun dilakukan dengan komunikasi dan kerjasama antar guru pada mata pelajaran pendidikan, misalnya contoh agama Islam dengan guru mata pelajaran lainnya, dengan wakil kepala sekolah, untuk berkolaborasi, untuk saling sharing bagaimana baiknya untuk pada implementasi penilaian otentik tersebut. Jadi pembinaan secara rutin dan dari pihak sekolah itu pengawas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Kemudian keberhasilan pelaksanaan penilaian otentik pun membawa kepada pengetahuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa. Penguatan kompetensi sikap itu keterampilan dan pengetahuan siswa yang menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, serta integrasi. Baiklah, sekian hasil dari isi makalah kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.